Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Ridho Luciano. Saya saya Satya Ramadhani, saya Sarah Ramadhiyah. Saya Dio Nurmata. Di video kali ini kami ingin membahas dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. School in Jakarta, a comedy drama. I so hate you for making me wish I came out smarter. You love hate your mother, so do I. Dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia merupakan sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia merupakan tidak adanya kekerasan, kesenjangan, dan konflik antar negara di seluruh dunia. Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan mengenai kewajiban atas pemerintahan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dilakukan melalui kerjasama dalam organisasi internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia menciptakan perdamaian dunia. Langkah awal Indonesia menciptakan perdamaian dunia diwujudkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB. Eksistensi Indonesia dalam organisasi internasional makin terlihat dan diperhitungkan sebagai negara yang baru merdeka. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAAS pada tahun 1955 mampu mengangkat nama Indonesia dalam forum internasional. Konferensi tersebut diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Burma atau sekarang disebut Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi Asia Afrika menetapkan 10 prinsip dalam memajukan perdamaian dan kerjasama internasional yang disebut Dasar-Sila Bandung. Partisipasi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia terus dilakukan setelah Konferensi Asia Afrika. Hal tersebut dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa organisasi internasional di dunia merupakan salah satu upaya Indonesia mewujudkan perdamaian dunia. Berikut upaya Indonesia menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam organisasi internasional. Moving to New York, probably sometime in August, and I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit Dalam organisasi antar bangsa yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama antar bangsa. PBB memiliki 193 anggota. Negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, meningkatkan standar kehidupan yang layak dan hak asasi manusia. Indonesia bergabung menjadi anggota resmi PBB pada 28 September 1950. Beberapa peran Indonesia dan PBB sebagai ketua pada 1974, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB. Pada 30 September 2017, melalui keterangan pers Indonesia dapat pengakuan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berperan penting dalam upaya mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan di Myanmar. 3. Indonesia berhasil menjadi salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. 4. Komisi Hukum Internasional Indonesia pernah menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Internasional. 5. Terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 sampai 2020. orange from 3% peroxide thanks to you. Apa itu ASEAN? ASEAN atau Association of East Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Berdirinya organisasi ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok oleh perwakilan dari negara-negara
1. Ada Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. 2. Ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. 3. Ada Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. 4. Ada Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Dan yang kelima ada Singapura yang diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam. Tujuan dari ASEAN adalah untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga berbagai sektor lainnya. Negara-negara di kawasan ini bersekutu untuk bisa meningkatkan kemampuannya dan memperkuat segala sektornya. ASEAN memiliki 10 anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan juga Vietnam. Sebagai salah satu organisasi internasional, ASEAN memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara memimpin kehadiran nasional bebas daripada paksaan pihak luar, campur tangan, dan subversif. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dalam cara damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Dan yang terakhir, kerjasama efektif antar anggotanya. Indonesia mempunyai beberapa peran penting dalam organisasi ASEAN. Saja politik. Yang pertama, sebagai salah satu negara yang memperkuasai pendiriannya ASEAN. Yang kedua, pada tahun 2012, sesuai dengan KTT ke-21 ASEAN, Indonesia menjadi pemimpin negosiator dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Yang ketiga, pada 2013, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Minister of Energy Meeting atau AMEN dan Associated Meeting ke-31 serta Konferensi ASEAN Rio yang kedua. Yang keempat, Indonesia mengizinkan negara-negara anggota ASEAN menggunakan satelit Malaka. Yang kelima, pada September tahun 2016, Indonesia turut serta dalam KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN di kota Vientiane, Laos. Yang keenam, ada Indonesia turut serta dalam KTT ke-30 ASEAN dan ke-31 ASEAN di kota Manila, Filipina. Yang ketujuh, ada Indonesia menjadi ketua kerjasama kesehatan ASEAN periode 2020-2021. Yang kedelapan, dan terakhir ada pada 24 April 2021, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara dalam KTT ASEAN. KTT ASEAN di Jakarta ini merupakan salah satu upaya internasional bersama untuk meredakan krisis politik di Myanmar. GNB ada dikarenakan adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur yang menyebabkan negara-negara yang baru merdeka memilih untuk tidak memihak blok manapun. Ketidakberpihakan mereka terhadap kedua blok bukan berarti mereka bersikap pasif dalam kondisi ini. Mereka tetap aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Prinsip ini disebut dengan istilah non-blok atau non-aligned. GNB didirikan pada tahun 1961 di Belgrade, Serbia. Tujuan dari organisasi ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. GNB memiliki 120 anggota seperti Indonesia, Pakistan, India, Mesir, dan lain-lain. Yang diwakili oleh tokoh-tokoh berikut. Yang pertama, Indonesia oleh I.S. Soekarno selaku Presiden Indonesia. Yang kedua, India oleh Pandit Jawaharlal selaku Perdana Menteri. Yang ketiga, Mesir oleh Gamal Abdel Nasser selaku Presiden Mesir. Yang keempat, Ghana oleh Kwame Nkrumah selaku Presiden Ghana. Yang kelima, Yugoslavia oleh Joseph Broz Tito selaku Presiden Yugoslavia. Adapun peran Indonesia dalam organisasi GNB sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi tempat berlangsungnya KA yang merupakan cikal bakal GNB. Yang kedua, sebagai salah satu negara pemekarsa GNB. Yang ketiga, dalam KTT GNB tahun 1992, Indonesia berbakti
Indonesia mencetuskan upaya menghidupkan kembali dialog utara-selatan. Yang keenam, pada September 2016, Indonesia turut serta dalam KTT GNB di Margarita Island, Venezuela dengan tema perdamaian, kedaulatan, dan solidaritas bagi pembangunan. Yang ketujuh, pada 13 sampai 14 Juli 2021, Indonesia menghadiri konferensi lima menteri atau APM GNB dalam konferensi tersebut, Menlu RI menyampaikan mengenai kekuatan besar umat, ketidaksetaraan, kesenjangan, dan ketidaksosialan ekonomi. Selain itu, Menlu RI menurunkan dukungan terhadap perjuangan Palestina. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan forum kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi ini didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Peran Indonesia dalam APEC terus mengalami perkembangan hingga 2021. Peran yang pertama dilansir dari Antara News pada rangkaian KTT APEC 2012, Indonesia mendorong konsep pengurangan tarif dari perdagangan produk yang berkontribusi dalam pengembangan pedesaan dan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang modern serta progresif. Peran yang kedua, meskipun pada KTT APEC 2019 gagal, tetapi Indonesia memiliki peran yaitu sebagai salah satu negara yang menjembatani perbedaan pandangan dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Peran yang ketiga, dilansir dari berita1.com, pada forum APEC 2019, Indonesia mengajukan 3 usul yang disetujui oleh anggota APEC. Ada 3 usul, yaitu usul yang pertama ada dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan non-tarif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Usul yang kedua ada lokal karya bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang ketiga, lokal karya mengenai ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman dan praktik terkait pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan platform digital. Peran yang keempat, Indonesia sebagai anggota APEC sepakat mendukung fokus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Langkah ini sejalan dengan usulan Malaysia sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC 2020. Selain itu, Indonesia memandang penting kontribusi APEC untuk mengatasi ketidakpastian dalam perekonomian dan perdagangan global saat ini. Peran yang kelima, pada 17 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC secara virtual di Istana Negara Jakarta. Konferensi tersebut membahas upaya negara-negara kawasan menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Organisasi Kerjasama Islam pada awalnya bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI). Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama Islam yang dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada 22-25 September 1969. Dalam konferensi tersebut disepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Awal pembentukan OKI bermula dari adanya rasa keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Tujuan dibentuknya OKI antara lain meningkatkan rasa solidaritas Islam di kalangan negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi rasial dan kolonialisme. Prinsip dasar pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Dasar Bandung sebagai produk diplomasi monumental Indonesia yang menjadi landasan tata pergaulan masyarakat dunia. Sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang membumi, keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.